Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Di episode Kupas Misteri kali ini, kita akan bahas tentang seorang pria jenius yang berasal dari Rusia yang bernama Anatoly Moskvin. Yang dimana Moskvin ini pernah mendapatkan gelar sebagai pakar dalam bidang pemakaman, dan setelah itu juga dia bisa menguasai 13 bahasa yang berbeda. Namun di balik kejeniusannya, Moskvin ini memiliki hobi yang terbilang cukup aneh. Yang dimana hobinya ini yaitu dia suka mengoleksi mayat anak perempuan, dan si mayatnya ini dijadikan boneka dan dia simpan di apartemennya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sosok Anatoly Moskvin, seperti biasa, welcome to my world. Anatoly Moskvin merupakan seorang pria Rusia yang lahir di daerah yang bernama Anatoly atau Asia Kecil pada tahun 1966. Dan dia memiliki orang tua yang bernama Yuri Fedorovich dan Elvira Alexandrovna, yang memang nama-nama orang Rusia itu sering susah disebutnya. Dan menurut orang tuanya, Moskvin sendiri sangat jarang untuk bersosialisasi, sehingga sangat susah untuk memiliki seorang teman. Dalam masa kecilnya, Moskvin terbilang memiliki masa kecil yang cukup kelam. Yang dimana pada suatu hari ketika dia masih kelas 3 SD, sepulang sekolah, dia pernah memiliki banyak luka memar di bagian tubuhnya. Yang disebabkan dia mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria yang tidak dikenal. Tapi ketika itu, dia tidak memberitahukan kepada orang tuanya kalau misalkan si Moskvin ini menjadi korban pelecehan seksual. Tapi dia bilangnya kalau misalkan bekas luka memarnya ini akibat bertengkar dengan temannya. Selain itu, ada juga kejadian aneh lainnya yang pernah dialami oleh Moskvin, yaitu pada tahun 1978 ketika Moskvin berusia 12 tahun. Yang dimana pada saat itu, dia sedang mengumpulkan sampah kertas di sebuah kuburan untuk tugas sekolahnya. Namun tanpa sengaja, dia melihat beberapa orang asing yang mengenakan pakaian serba hitam dan berdiri di salah satu kuburan sambil berbicara dengan bahasa yang aneh. Yang sepertinya mereka sedang membacakan mantra-mantra dan melakukan ritual pemakaman. Tapi ritual pemakamannya ini bisa terbilang tidak biasa. Kemudian setelah itu, salah seorang dari perkumpulan orang-orang yang memakai baju hitam ini melihat ada seorang anak kecil yang sedang memperhatikan mereka. Kemudian mereka semua melihat ke arah Moskvin dan menyuruhnya untuk bergabung ke dalam acara ritual pemakaman yang sedang mereka lakukan. Lalu Moskvin pun disuruh untuk mencium mayat seorang anak gadis kecil yang ada dalam peti yang bernama Natasha Petrova. Ketika itu Moskvin sempat menolak perintah mereka karena dia sendiri merasa ketakutan jikalau dia harus mencium sosok mayat yang sudah meninggal. Namun ujung-ujungnya karena dipaksa, Moskvin pun lalu mencium kening jasad mayat Natasha Petrova. Moskvin juga diminta untuk memakaikan cincin di jarinya dan jari dari mayat gadis tersebut. Tapi Moskvin juga tidak banyak menanyakan pertanyaan kepada mereka untuk apa dia melakukan hal seperti ini. Karena Moskvin sendiri takut jika dia menolak perintah mereka, ada kemungkinan Moskvin mungkin akan dibunuh. Setelah acara ritual pemakaman ini selesai, para orang asing yang mengenakan jubah hitam itu memberikan sejumlah uang kepada Moskvin. Dan mereka juga menyuruh Moskvin untuk tidak menceritakan hal ini kepada keluarganya ataupun orang lain selama 40 hari. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, Moskvin seringkali dihantui mimpi buruk, yang dimana sosok mayat yang bernama Natasha Petrova yang pernah dia cium keningnya dan dipasangin cincin di jarinya sering hadir ke dalam mimpinya. Tapi setiap sosok Natasha hadir di dalam mimpinya ini, Natasha menyuruh Moskvin untuk mempelajari ilmu hitam. Karena sudah tidak kuat saking seringnya memimpikan sosok Natasha. Sebelum 40 hari, Moskvin pun menceritakan kepada orang tuanya tentang ritual yang pernah dia lakukan dan menceritakan mimpinya yang sering didatangi oleh sosok perempuan yang bernama Natasha Petrova. Karena panik melihat kondisi Moskvin pada saat itu, lalu orang tuanya langsung bawa Moskvin ke sebuah rumah sakit. Tapi ketika diperiksa, dokter mendiagnosa bahwa Moskvin ini hanya mengalami masalah pubertas, yang ujung-ujungnya Moskvin hanya diberikan obat penenang agar tidak berpikiran yang aneh-aneh.
Namun sayangnya obat penenang yang diberikan dokter itu tidak berhasil menyembuhkan pikiran Mospin. Dan dia pun masih sering didatangi oleh sosok Natasha Petrova dalam mimpinya. Setelah berbulan-bulan dihantui sosok Natasha, Mospin pun lalu menggali lagi kuburan Natasha dengan harapan setelah digali lagi, mungkin sosok Natasha ini tidak akan lagi datang ke dalam mimpinya. Dan ternyata benar, setelah digali, sosok Natasha ini tidak pernah hadir lagi ke dalam mimpi Mospin. Namun anehnya, setelah kejadian penggalian kuburan Natasha, Mospin malah tertarik dan sering mengunjungi kuburan-kuburan yang ada di daerahnya. Yang membuatnya sangat terobsesi dengan kuburan, sampai-sampai ketika Mospin sudah menjadi mahasiswa, yaitu sekitar pada tahun 2005, dia pernah membuat sebuah karya tulis yang membahas tentang batasan antara hidup dan mati. Yang dimana karya tulisnya ini, dia terjemahkan sendiri ke dalam 13 bahasa yang berbeda. Selain itu juga, dia pernah mencatat daftar orang-orang yang meninggal di daerah Nizhny Novgorod yang jumlahnya mencapai ratusan. Tapi yang menjadi anehnya, selain mencatat daftar orang yang meninggal, dia juga membuat sebuah kuburan baru dan menyimpan sebuah peti mati kosong di dalamnya. Yang dimana peti mati itu dia gunakan sebagai tempat tidur dirinya. Yang dalam arti, Mospin tidur di daerah pekuburan dengan menggunakan peti mati. Lalu karena loyalitasnya dan saking kecintaannya terhadap kuburan, Mospin sampai mendapat julukan sebagai seorang nekropolis atau ahli ataupun pakar dalam bidang pemakaman. Pada tahun 2011, polisi banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang ada di daerah Nizhny Novgorod yang mengatakan para warga ini melihat bekas kuburan yang sudah digali dan mayat dalam kuburan ini itu juga ikut hilang. Selain itu, banyak juga vandalisme yang terdapat pada nisan kuburan. Lalu polisi pun langsung pergi untuk memeriksa area kuburan dan melakukan investigasi di sana. Namun sayangnya, para polisi ini tidak menemukan petunjuk siapa orang yang melakukan hal ini dan mengambil mayat yang ada di dalam kuburan. Karena tidak menemukan titik temu, polisi pun akhirnya mencoba untuk mendatangi kediaman Mospin untuk menanyakan sekaligus mewawancarai kira-kira siapakah pelaku yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Karena memang pada saat itu, orang yang sering mengunjungi kuburan di daerah Nizhny Novgorod adalah Mospin. Namun ternyata, ketika para polisi ini mengunjungi apartemen Mospin, mereka justru menemukan banyak sekali boneka yang jumlahnya belasan yang ada di kamar Mospin. Lalu polisi pun menanyakan kepada Mospin, ini boneka apa? Lalu Mospin pun menjawab kalau misalkan ini hanyalah boneka biasa yang dia buat sendiri untuk menemani tidurnya. Tapi para polisi ini mulai agak sedikit curiga dan tidak percaya kalau misalkan boneka itu adalah boneka biasa. Karena jika dilihat dari ukurannya, ukuran boneka ini terlihat tidak biasa. Ukurannya ini terlihat cukup besar, seperti ukuran remaja berusia belasan tahun. Selain itu juga ada keanehan lain yang dimana wajah-wajah dari boneka ini terlihat mirip seperti wajah manusia. Setelah kecurigaan itu, polisi pun lalu membawa belasan boneka yang ada di kamar Mospin untuk diperiksa lebih lanjut. Вон лежат они уже древненькие. Ну, сколько Замумифицированы. Это что, здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. То есть длинный там, да? Да, Там все девочки, да? ну как правило. Одежда, много кладбища, обувь. Вечерние съемки. Ну, так чуть-чуть. Вот, один. Ноги. Да. Кто делал? А? Кто делал? Он сам. Кто сам? Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata boneka-boneka yang ada di kamar Mospin itu merupakan
jasad mayat manusia yang digali dari kuburan Nizhny Novgorod. Dan salah satu jasad mayat yang dijadikan boneka oleh Mospin merupakan mayat seorang anak perempuan yang bernama Olga. Yang dimana dulunya Olga ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan penjahat. Yang ketika itu ibunya Olga sendiri yang bernama Natalia tidak percaya kalau misalkan mayat anaknya dijadikan boneka. Kemudian setelah Mospin ditetapkan sebagai tersangka, tadinya Mospin akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun persidangan memutuskan untuk memasukkan Mospin ke dalam rumah sakit jiwa dan dilakukan terapi. Karena setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menduga bahwa Mospin ini mengidap skizofrenia atau dalam arti mengalami gangguan jiwa. Soalnya ketika diinterogasi mengenai motif Mospin mengambil mayat-mayat dan dia jadikan sebagai boneka, dia menjelaskan bahwa tujuan dirinya mengambil mayat dan dia jadikan boneka tidak lain hanyalah untuk menemani dirinya. Karena selama hidupnya, Mospin sangat jarang sekali bersosialisasi dengan tetangga di sekitarnya, sehingga dia sering merasa kesepian. Dan selain itu juga, Mospin merasa kasihan dengan nasib anak perempuan yang meninggal di usia belasan tahun. Sehingga tujuannya mengambil mayat-mayat itu dari kuburan dan menjadikannya boneka, agar suatu saat ketika teknologi sudah maju, dia berharap mungkin mayat-mayat dari anak perempuan ini bisa dihidupkan kembali. Oke, mungkin cukup itu saja untuk video Kupas Misteri kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.